Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kali ini saya rindu sharing tentang bagaimana kita menginjil. Mungkin ada banyak dari antara kita punya kerinduan untuk menginjil, punya kerinduan untuk memberitakan tentang Yesus, tetapi kita bingung caranya bagaimana. Kita nggak pernah sekolah tentang bagaimana menginjil, atau mungkin ikut diklat dan lain sebagainya, sehingga membuat kita, aduh gimana ya caranya untuk menginjil. Saudara, kalau kita baca sama-sama, kalau kita buka firman Tuhan di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-29 sampai 30, tapi kalau kita baca di Kisah Rasul 4 itu perikopnya saudara, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap setelah mereka menyembuhkan orang lumpuh di pintu bait Allah. Lalu mereka dilepaskan karena sidang mahkamah agama tidak dapat berbuat apa-apa, karena sungguh melihat mereka berani berkata-kata, sedangkan mereka ini bukan orang yang terpelajar. Itu membuat mereka jadi tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kalau kita baca di sini di ayat yang Kisah Rasul 4 ayat yang ke-14, langsung saja di sini dikatakan 13 dulu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, garis bawahi, mereka orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saya percaya saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus Parakletos. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya, jangan takut ketika engkau diperhadapkan di hadapan pengadilan, maka Roh Kudus akan memberikan perkataan dalam setiap bibir kita, dalam pikiran dan hati kita. Yohanes dan Petrus berkata-kata dengan luar biasa sehingga para mahkamah agama di sana di sidang mahkamah agama, mereka pemuka-pemuka imam tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengancam. Bahkan ketika mereka diancam untuk tidak menyebarkan tentang ajaran Kristus, mereka berkata, silahkan, ayat 19, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Lalu kita langsung saja di Kisah Rasul 4 di ayat yang ke 29-30. Jadi kalau teman-teman merasa aku nggak bisa nginjil, aku nggak pernah diajarin menginjil, misalnya kayak gitu ya, saat ini mungkin kayak gitu, atau aku nggak punya skill dan lain sebagainya untuk berbicara, untuk menginjil. Saudara, percayalah, ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ketika kita berdoa, ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, itulah yang akan memampukan kita berkata-kata. Jadi jangan takut. Roh Kudus itu yang memberikan hikmat kepada kita. Dan di sini juga dikatakan ayat 29-30, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi para jemaat mula-mula ini mereka tidak minta untuk masalah selesai, untuk para penganiaya mereka disingkirkan, tidak. Tetapi mereka berdoa, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi yang paling utama yang kita doakan di hadapan Tuhan, minta keberanian untuk memberitakan firman. Minta keberanian untuk memberitakan tentang kasih Tuhan, kasih Yesus. Minta keberanian itu. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan memberikan keberanian itu kepada kita. Dia akan meng-encourage kita untuk kita memberitakan keselamatan, memberitakan kasih Tuhan kepada mereka yang terhilang. Lalu dikatakan di sini juga, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi jangan ragu untuk berdoa bagi mereka. Ketika kita memberitakan tentang Yesus, saudara juga bisa tawarkan mereka, mau tidak saya doakan?
Tapi saya akan berdoa secara Kristen kalau mungkin lain agama. Kalau kita mungkin sama-sama Nasrani, kita bisa langsung doakan kalau mereka berkenan, tetapi dengan meminta dengan cara yang sopan. Dan saya percaya ketika teman-teman, saudara semua berdoa, saya percaya ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita sedang minta hadirat Tuhan turun. Dan saya percaya ada jamahan Tuhan kepada orang itu. Roh Kudus bekerja melalui apa? Melalui perkataan yang kita katakan. Kesaksian yang kita berikan bagaimana Yesus mengubahkan kita, bagaimana Tuhan memulihkan kita. Perkataan kita itu ya akan menjadi perkataan yang luar biasa buat mereka. Dan ketika kita menyampaikan kesaksian kita, baik firman Tuhan, saya percaya ada kuasa yang mengalir. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Sama seperti Yohanes dan Petrus. Sekalipun mereka tidak terpelajar, tetapi perkataan mereka sungguh membuat pemuka-pemuka agama terheran-heran. Sekalipun kau tidak kuliah teologi, kuliah misiologi, engkau mungkin tidak mendapatkan training terlebih dahulu untuk penginjilan. Satu hal sebagai dasar, berdoa minta keberanian untuk menyatakan firman. Yang kedua, jangan ragu untuk berdoa minta mujizat buat orang-orang yang terhilang di sana. Saya percaya ketika kita berdoa untuk mereka, Roh Kudus menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib dan kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan ragu untuk berdoa untuk orang yang sakit. Jangan ragu berdoa untuk orang yang patah hati, orang yang remuk, orang yang putus asa mau bunuh diri. Jangan ragu berdoa buat mereka, karena saya percaya doa yang kita lepaskan adalah doa yang penuh kuasa. So, nggak ada cara atau tips yang paling jitu dalam penginjilan, karena yang mengubahkan hati seseorang hanya Roh Kudus. Jadi bergantung penuh dengan Roh Kudus, minta hikmat, minta keberanian, dan minta disertai dengan tanda-tanda ajaib. Saya percaya penginjilan kita menjadi penginjilan yang efektif dan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.